Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat lagi menambah pada pagi ini dengan pelajaran tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan Juz 2. Muka surat 265 hingga 273 di bawah tajuk Hukum Susuan dan Iddah Wanita yang Kematian Suami. Ustaz ulang, tajuk pembahasan kita adalah hukum susuan dan iddah bagi wanita yang kematian suami. Pembahasan ini berdasarkan ayat 233 dan 234 dari surat Al-Baqarah. Okey, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Sebab ayatnya dan terjemahannya nanti akan dibaca kemudian. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayat terdahulu tentang hukum hakam talak, cerai dan pengharaman terhadap wali yang enggan mengawinkan wanita yang ingin kawin secara ma'ruf. Maka ayat-ayat berikut ini, yaitu pelajaran hari ini, akan dijelaskan pula tentang hukum-hukum penyusuan anak. Ibu menyusukan anak, apa hukumnya? Dan bagaimana sepatutnya hubungan antara suami dan isteri dalam menangani masalah tersebut, penyusuan anak. Dan masalah pendidikan anak-anak mereka secara redha dan musyawarat. Itu pembahasan kita pada pagi ini. Dan terakhir, tentang iddah wanita yang kematian suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Terjemahannya, terjemah harfiah, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Haulaini kamilain. Para ibu hendaklah menyusu anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ini memberi isyarat ada kemungkinan penyusuan boleh dihentikan sebelum 2 tahun. Okey, coba dengar tafsiran ayat. Ingat ya, untuk mendapatkan kesimpulan hukum,
Tak boleh kita hanya ambil melalui terjemah harfiah, direct translation. Tapi mesti melalui terjemah maknawiyah atau tafsir. Ini tafsirnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan terhadap para ibu, sama ada dia sudah diceraikan atau belum diceraikan, agar menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Sama ada dia telah diceraikan oleh suaminya atau belum. Tetapi jangan lebih daripada 2 tahun. Dan kadang-kadang jangka masa tersebut boleh menjadi lebih pendek jika kedua-dua ibu bapa berpendapat bahwa masa tersebut lebih mendatangkan kebaikan. Dan dalam hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan dan ijtihad serta pandangan kedua-duanya suami isteri. Boleh bincang. Menurut salah seorang ulama tafsir terkenal, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dalam kitab tafsirnya Kalam Mannan, bentuk ayat di atas adalah khabar, yaitu sekedar berita, tetapi dengan makna amar, dengan makna perintah. Maksudnya, para ibu hendaklah menyusukan sendiri anaknya, karena susu ibu adalah susu yang paling baik menurut kesepakatan para dokter. Susu ibu itu yang terbaik. Di Indonesia, susu ibu selalu diartikan dengan ASI. Susu ibu. Namun demikian, para fuqaha berbeza pendapat tentang hukum ibu menyusukan anaknya. Ini pembahasan fiqh. Menurut Imam Malik, ibu wajib menyusukan anaknya jika dia masih sebagai istri. Wajib menyusukan anaknya jika dia masih sebagai istri, atau ketika anaknya enggan menyusu pada susu perempuan-perempuan yang lain. Wajib. Itu pandangan Imam Malik. Apa pula pandangan jumhur? Jumhurul fuqaha maknanya selain Malik. Pandangan Imam Abu Hanifah, Hanafi, mazhab Syafi'i dan Hambali, hukumnya mandub. Mandub sama dengan sunat. Kecuali dia menjadi wajib ketika darurat. Seperti anak tersebut enggan menyusu kecuali susu ibunya saja. Dia tak mau menyusu sama ada susu wanita lain atau susu botol. Tak mau. Dia hanya mau susu ibunya saja. Nah, ketika itu hukumnya tidak sunat lagi, tapi sudah menjadi wajib. Sebab itu termasuk bab darurat. Sebab bila baby itu tidak diberi susu yang dia mau, anak atau baby tersebut boleh mati. Pendapat ini berdasarkan firman Allah
Dalam surat At-Talaq ayat 6. Firman Allah, "Wa in tasartum fasaturdi'u lahu ukhra." Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Boleh orang lain, tapi masalahnya dia tidak mau mengisap susu wanita lain atau susu botol. Yes. Jadi dalam kondisi seperti itu, ibu hukumnya wajib. Walaupun dia sudah diceraikan. Sebab itu anaknya juga. Maksud membatasi masa menyusu selama 2 tahun dalam ayat di atas. Mengapa 2 tahun? Bukanlah suatu kewajiban. 2 tahun itu bukanlah suatu kewajiban. Karena Allah berfirman sesudahnya, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan susuan, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Adapun orang yang ingin memutuskan penyusuan sebelum 2 tahun, jika tidak memudaratkan baby, maka mereka diperbolehkan berbuat demikian. Hal ini disokong oleh firman Allah pada ayat yang lain. Allah berfirman, "Fa-in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima." Apabila kedua-duanya ingin menyapih di sini dengan makna menghentikan susuan sebelum 2 tahun, dengan kerelaan kedua-duanya, ibu bapa, dan permusyawaratan, mereka sudah bincang, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Okey, itu keringanan. Mungkin karena sebagai seorang isteri yang bekerja, habis nifas atau cuti bersalin, dia mesti kerja lagi. Itu maknanya mengalami kesulitan. Namun demikian, pada zaman moden ini, ada yang disebut dengan istilah bank susu. Minta maaf kalau Ustaz salah gunakan istilah. Susu ibu diperah masukkan di dalam botol, lalu disimpan dalam peti ais untuk diberi minum pada anak. Itu cara yang terbaik. Namanya minum susu ibu juga. Wallahu a'lam. Ibu-ibu lebih tahu. Ditinjau dari sudut lain, pembatasan masa maksimum menyusu anak selama 2 tahun bermakna bahawa setelah masa 2 tahun tersebut, maka susu ibu akan berubah menjadi makanan biasa. Dia membawa implikasi hukum, yaitu hukum susuan. Dan selanjutnya jika terjadi penyusuan setelah masa itu, setelah 2 tahun, maka dia tidak membawa apa-apa kesan hukum pengharaman. Bila anak orang menyusu pada seorang wanita, umur baby tersebut belum 2 tahun, wanita yang bukan ibunya itu akan menjadi ibu susuan.
Kalau dia laki-laki, dia tidak boleh kawin dengan ibu susuannya. Dia juga tidak boleh kawin dengan anak-anak dari ibu susuannya. Kalau anak yang disusu itu perempuan, memanglah perempuan dengan perempuan tak akan kawin dengan ibunya. Tapi anak-anak ibu susuan yang laki-laki tidak boleh kawin sebab itu saudara susuan. Dan bukan hanya itu, anak susuan yang perempuan itu tidak boleh kawin dengan suami wanita yang menjadi ibu susuannya. Yes, itu jika susuan itu berlaku, sedangkan baby umurnya belum 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia tidak membawa implikasi itu. Tidak membawa impak itu. Itu sebabnya apabila terminum atau sengaja minum susu istri, si suami minumkah atau terminumkah susu istri, tidak melibatkan mereka mesti cerai. Sebab suami dah 50 tahun, bukan 5 bulan, bukan setahun. Dia tidak membawa implikasi itu. Minta maaf. Kadang-kadang kita perlu sebut. Ada orang yang sampai ragu-ragu. Oh, saya terminumlah Pak Ustaz susu istri saya. Apa hukumnya? Ingat, hukum susuan yang tak boleh kawin itu, bila yang menyusu itu kurang 2 bulan. Maaf, sebelum 2 tahun. Kan tak ada suami yang umurnya kurang dari 2 tahun. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Maknanya, tidak membawa hukum persaudaraan karena susuan. Atau anak jirang. Umurnya dah lebih 2 tahun, 2 tahun setengah atau 3 tahun yang masih lagi menyusu. Ada. Dengan ibunya. Lalu ibunya berada di luar kawasan. Telefon tetangga. Telefon tetangga yang baru melahirkan anak. Boleh tak tolong aku susukan anakku walaupun umurnya sudah 3 tahun. Tapi dia tetap mau menyusu. Tolong, aku sedang berada di luar ini. Nah, susulah. Yang itu tuh tidak membawa kesan, impak menjadi ibu susuan. Sebab yang menyusu itu sudah lebih dari 2 tahun umurnya. Ini belum lagi bercakap tentang berapa kali. Itu ada pembahasan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu yang dengan cara yang ma'ruf. Ibu maknanya ibu susuan. Walaupun itu bukan isterinya. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ustaz ingin sebut sedikit. Di antara kaedah ilmu tafsir, di antara ilmu atau cabang ilmu tafsir
kita kena tahu Al-Quran diturunkan oleh Allah erat hubung kaitnya dengan kondisi zaman tersebut. Ustaz buat contoh. La ta'kulur riba adha'afan mudha'af. Jangan kamu makan riba berlipat ganda. Kita tak boleh mengambil kesimpulan, oh kalau begitu riba sikit-sikit boleh. Tak boleh. Disebut berlipat ganda karena demikian kondisi zaman itu. Istilah kita macam alom hari ini. Berlipat ganda. Ini tidak bermakna riba sedikit boleh. Sebab dia ada kaitan dengan keadaan zaman Quran itu diturunkan. Nah, ayat ini menyebut, apa kena mengena Pak Ustaz? Sekarang kan sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyusukan anak orang lain. Jangan cakap begitu. Sebab kondisi ketika ayat ini diturunkan, orang-orang Arab memang suka menyusukan anaknya pada orang lain. Sebagaimana kita sama-sama maklum, betul tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua ibu susuannya? Pertama Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Yes. Itu saja yang Ustaz ingin tahu. Jangan dianggap pelik. Ayat ini menjelaskan bahawa ayah diwajibkan menyara ibu yang menyusukan anaknya, sama ada makan minumnya atau pakaiannya dengan cara yang patut, supaya ibu tersebut dapat menunaikan tanggungjawabnya dengan sempurna. Kalau ibu kandung sebagai isteri, memanglah mesti disara. Dan dengan anaknya yang menyusu, si ibu pula perlu makan makanan yang bernutrisi, berkhasiat, bergizi. Sayur mayur, makan makanan yang sehat. Sebab dia ada kaitannya dengan banyak sedikitnya susu. Lagilah wajib. Oleh sebab itu, bila diserahkan kepada orang lain untuk menyusukan anak, si bapa mesti beri saraan hidup kepada wanita yang menyusukan anak. Adapun kadar saraan tersebut tergantung kepada adat dan kemampuan ayah anak tersebut. Allah tidak membebankan ayahnya, melainkan menurut kadar kemampuannya. Ayat ini ditafsirkan oleh Allah di dalam surat At-Talaq ayat 7. Kalau tadi ayat 6, ini ayat 7. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah daripada harta yang diberikan Allah kepadanya. Maknanya ikut kemampuan. Sesuai dengan firman Allah pada ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Allah menjelaskan pula sebab atau illat mengapa adanya ketentuan hukum sebagaimana yang termaktub di atas. Mengapa ada hukum itu? Ini dia penjelasan Allah. Allah tafsirkan sendiri. La tudarra
walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladih wa 'alal warisi mithlu dzalik. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa ketentuan tersirat yang banyak masyarakat kita yang belum faham. Apa dia, Pak Ustaz? Coba dengar terjemahannya dulu. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Dan seorang ayah, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Dan seorang ayah karena anaknya. Jangan diberatkan. Sama ada ibu atau ayah untuk kelangsungan hidup anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Memang pada asalnya menjaga anak kewajiban ibu bapa. Tapi andai kata ditakdirkan bapa meninggal dunia atau atas sebab-sebab tertentu, saudara mara ayah itu tak boleh berdiam diri. Mereka juga wajib untuk keselamatan baby tersebut yang ayahnya telah meninggal dunia. Okey, ini tafsirannya. Maksudnya, yang menjadi sebab utama adanya ketentuan hukum demikian ialah supaya dapat menghalang penderitaan yang menimpa kedua-dua belah pihak ibu dan ayah. Dan juga agar mereka dapat menunaikan kewajiban masing-masing dengan cara yang patut. Umpamanya, ibu tidak boleh enggan, ibu dilarang enggan menyusukan anaknya jika ayah tidak mampu mencari ibu susuannya. Ibu susuan perlu dibayar, disara hidup ibu susuan. Sekarang suami tak mampu. Pada saat itu ibu kandung tidak boleh enggan menyusukan anaknya. Atau membebankan ayah anaknya di luar kemampuannya. Si istri pula cari ibu susuan yang minta bayaran yang mahal. Suaminya pula tidak mampu. Atau mengabaikan pendidikan anaknya hanya karena kemarahannya kepada ayah anak tersebut. Hadirin dan hadirat, andai kata terjadi perceraian, lalu karena marahnya si ibu kepada suaminya yang telah menceraikannya, lalu dia tidak mau susukan anaknya, sambil menyebut padan muka, aku tak mau susukan anak dia. Tak boleh. Tak boleh. Itu bukan anak suaminya saja. Anak berdua, awak sebagai ibunya, tak boleh sampai enggan menyusukan disebabkan kebencian kepada suami. Demikian juga sebaliknya, tidak patut ayah menghalang ibu menyusukan anaknya, karena ibulah yang paling sesuai menyusukan anaknya. Nah, ini pula terbalik. Disebabkan kemarahan dengan sikap istri, sampai tak dibenarkan istri menyusukan anaknya, atau bakhil menyara ibu yang menyusukan anaknya. Ini juga tak boleh. Atau menghalang ibu tersebut melihat anaknya setelah berakhirnya masa penyusuan
dan pemeliharaan. Tak boleh. Demikian juga terhadap waris ayah. Waris ayah. Mereka juga wajib menyara ibu yang menyusukan anak tersebut jika ayahnya sudah tiada. Apakah karena wafat atau karena masuk jail disebabkan maksiat yang dia lakukan? Ahli waris suami yang kematian karena kematian atau karena di lock up atau di jail, di penjara, jangan biarkan menantu dalam kesusahan. Adik-beradik, ayah, uncle daripada suami tersebut mesti turun tangan membantu. Menurut pendapat lain, waris bertanggungjawab terhadap anak tersebut jika ayahnya mati. Ini menunjukkan bahawa kaum kerabat atau saudara mara ayah anak tersebut wajib hukumnya menyara dalam keadaan ayahnya sudah tiada lagi. Wajib. Ini yang Ustaz maksudkan. Masih terdapat, tidak semua ya, masih terdapat dari kalangan masyarakat kita yang tak faham hakikat ini, sehingga mereka biarkan. Apalagi terhadap menantu yang mereka benci pula. Okey, benci atas perbuatannya tak mengapa, tapi baby yang disusu oleh menantunya itu tak boleh diabaikan. Mesti dibantu dan ditolong. Kita teruskan. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Apabila kedua-duanya ingin menyapi atau menghentikan susuan sebelum 2 tahun dengan kerelaan kedua-duanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, ini penjelasan tentang ayat ini. Maksudnya ibu bapa anak mempunyai hak bersama terhadap anak mereka. Oleh sebab itu, jika mereka berpendapat setelah bermusyawarat untuk memutuskan susuan anak itu sebelum sempurna 2 tahun atau sesudah 2 tahun, maka mereka boleh berbuat demikian. Karena matlamat ketentuan masa selama 2 tahun itu hanyalah bermaksud untuk kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Itu saja. Tergantung musyawarat mereka. Sama ada kurang 2 tahun atau lebih. Yang lebih ini lebih-lebih lagi, baby tersebut tak mau minum mana-mana susu. Susu botol, tak mau. Susu orang lain, tak mau. Yang dia mau hanya susu ibu saja. Dan bila dia tidak mau minum susu, mudarat untuk baby. Nah, ketika itu boleh dilanjutkan beberapa bulan. Itu maksudnya. Ayat ini memberi isyarat secara tersirat. Mafhum. Jika tidak terdapat kesepakatan antara ayah dan ibu untuk memutuskan susuan sebelum 2 tahun atau tidak membawa kemaslahatan atau kebaikan pada anak, maka memutuskan susuan sebelum 2 tahun tidak diperbolehkan. Bila tidak ada kemaslahatan atau perbincangan musyawarah,
masa maksimum 2 tahun mesti dilaksanakan. Tak boleh jika tidak dapat persetujuan. Berikutnya, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. Nah, ini case bila disusukan oleh orang lain. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Tadi kita dah sentuhkan sedikit. Perkara ini bukan perkara asing. Lebih-lebih lagi ketika turunnya ayat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi adat mereka. Dan Allah menyuruh boleh dikekalkan adat tersebut. Walaupun ada implikasi hukum, itu bab lain. Ayat ini pula mengkhabarkan tentang kebolehan mencari ibu susuan untuk anak mereka selain ibunya, ibu kandung. Boleh. Selagi tidak membawa kemudaratan. Tetapi dengan syarat ibu susuan itu hendaklah diberikan pembayaran dengan cara yang patut. Dengan cara yang patut, maknanya apa yang berlaku pada kawasan tersebut. Apakah sebulan 200? Apakah sebulan 500? Apakah sebulan 50 ringgit? Itu namanya bil ma'ruf. Ma'ruf itu asal daripada uruf. Uruf itu sama dengan mana adat. Adat kebiasaan satu-satu tempat. Hanya para ayah dan ibu diingatkan. Ini satu poin penting. Hanya ayah dan ibu diingatkan agar berhati-hati dalam mencari ibu susuan untuk anak mereka. Hati-hati. Karena susu orang yang menyusukannya sangat berkesan kepada jasmani dan akhlak baby yang menyusukannya. Jangan cari ibu susuan yang ibu susuannya itu tidak berakhlak mulia. Usahakan, jangan. Oleh itu ibu dan ayah mestilah mengambil berat faktor kesehatan jasmani, juga budi pekerti wanita yang akan menyusukan anak. Jangan wanita yang sakit-sakitan. Jangan wanita yang rohaninya juga sakit. Banyak buat maksiat. Semua kita tahu apa yang dimaksudkan dengan penyakit-penyakit jasmani dan penyakit rohani. Allah Subhanahu wa taala akhiri ayat 233, wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, takutlah daripada melanggar ketentuan Allah di atas. Jika ayah atau ibu hanya memikirkan kepentingan diri masing-masing, sama ada ayah atau ibu, lalu mengabaikan kewajiban mengasuh dan mendidik anak, termasuk memberi susu kepada anak. Ketahuilah bahwa Allah SWT senantiasa melihat apa yang dibuat oleh mereka. Allah tengok
Allah pantau, Allah monitor. Ayat ini mengandungi amaran Allah yang amat keras kepada ibu bapa yang mengabaikan kemaslahatan anak. Jangan batasi ya. Kemaslahatan anak itu dalam bab susuan saja. Termasuk pendidikan. Semua kita tahu bahawa hidup bukan hanya di dunia ini. Tapi sungguh banyak ibu bapa yang hanya fokus memperhatikan, mengambil berat anak-anaknya tentang pendidikan dunia saja, agar nanti boleh dapat pekerjaan yang baik, gaji yang besar, supaya hidup selesa, tidak kelaparan. Terdapat ibu bapa yang hanya fokus agar pelajaran-pelajaran akademik anak tak cukup di sekolah, di tuition, walaupun mengeluarkan duit ratusan ringgit. Targetnya supaya UPSR, SPM dapat keputusan cemerlang. Tapi tidak banyak ibu bapa yang fikir macam mana mempersiapkan anak-anak agar dapat lulus dengan cemerlang menjawab soalan mukar wa nakir. Macam mana nak menjawab pertanyaan Allah di akhirat nanti? Bila ditanya, anak-anak adalah amanah dariku. Kata Allah, apakah kamu sudah jaga? Sudah bimbing? Itu sebabnya Allah berfirman pada ayat 6 surat At-Tahrim. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Allah tidak sebut, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada kelaparan, di kesusahan hidup di dunia. Bukan itu bunyinya. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Penyebab api neraka karena iman tak betul, karena amal saleh tak ada. Ini yang kurang ditekan oleh sesetengah ibu bapa. Ustaz tidak kata semua ya, sesetengah. Oleh sebab itu, andai kata dulu kita tidak sempat membimbing anak-anak ke arah itu, kita sekarang ada cucu, ada cicit. Tolong, atau nenek, opa, ambil berat terhadap pendidikan cucu. Sebab yang boleh menolong datuk nenek bukan hanya anak secara direct. Tidak. Cucu, cicit, ke bawah. Bila mereka jadi anak-anak yang saleh dan salihah, mereka bukan hanya dapat membantu ibu bapa secara direct, juga ibu bapa daripada ibu bapa mereka, atau nenek moyang, semuanya akan dapat ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, kesan daripada amal saleh anak ke cucu ke cicit, ke bawah. Itu maksudnya sabda Nabi, waladun salihun yad'ulah. 3 perkara yang dapat, 3 perkara. Apabila ada cucu Adam mati, semuanya terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Makna anak ini bukan anak secara direct, termasuk anak dari anak kita, cucu dari anak kita. Semuanya itu sampai kepada datuk dan neneknya ke atas.
Kita teruskan dengan ayat berikut. Ayat yang terakhir. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Orang-orang yang meninggal dunia antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, yaitu beriddah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana kita sama-sama maklum, iddah ada 4 jenis. Iddah bila wanita itu, iddah maknanya masa menunggu, tidak boleh kawin. Bila wanita yang diceraikan itu masih ada haid, iddahnya adalah 3 kali quru'. Sama ada 3 kali haid atau 3 kali suci. Wanita yang sudah tidak ada lagi haid 3 bulan, bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, umpamanya. Bila wanita yang diceraikan itu hamil, iddahnya sampai dia melahirkan. Dan apabila wanita tersebut menjadi balu atau janda karena kematian suami, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu pun kalau dia tidak hamil. Kalau dia hamil, hendaklah sampai dia melahirkan anak. Ini telah kita bahas tempoh hari. Satu pertanyaan, Pak Ustaz. Iddah hanya diwajibkan ke atas suami, ke atas istri ke atau suami juga? Mungkin ada yang jawab, istri saja, suami tidak. Suami tidak perlu menunggu, bila cerai esok boleh kahwin. Maknanya mereka tak ada iddah. Wanita juga walaupun dicerai tak perlu beriddah, pun ada juga. Ustaz tidak pasti sudah Ustaz jelaskan atau belum. Wanita yang diceraikan itu tak perlu menunggu berbulan-bulan, tak perlu. Esok boleh kahwin. Apabila terjadi pernikahan lengkap akad nikah, cukup dengan ijab kabul wali saksi. Setelah akad nikah secara sah suami isteri, terjadi perkelahian sehingga suami ceraikan isteri tersebut sebelum mereka mengadakan hubungan kelamin atau jima. Dalam hal ini, wanita yang diceraikan sedangkan dia belum menjalin hubungan kelamin, wanita tersebut tidak ada iddah. Tertera dalam Al-Quran. Begitu juga laki-laki, walaupun tidak ada iddah, pada suatu situasi tertentu, suami mesti beriddah. Apa dia, Pak Ustaz? Bila dia berpoligami dan istri sudah 4, lalu diceraikannya salah satu daripada yang 4, yang di tengah ke, yang terakhir ke, yang pertama diceraikannya, suami tersebut tidak boleh kawin
sebelum istri yang diceraikannya itu berakhir iddahnya. Sebab dalam Islam kedudukan wanita yang diceraikan statusnya masih lagi istrinya. Itu sebabnya dia wajib beri nafkah. Dan dia boleh rujuk bila-bila masa dalam iddah. Nah, karena status istri salah satu dari 4 itu dalam iddah, statusnya masih lagi sebagai istri, bila belum habis iddah dia kawin, bermakna dia dah kawin 5 orang. Sebab istri yang diceraikannya still his wife. Itu maksudnya laki-laki pun pada keadaan tertentu mesti menunggu atau beriddah. Walaupun tidak diistilahkan istirahat itu, tapi tak boleh kawin. Bila kawin juga bermakna ia memiliki 5 istri. Na'udzubillah min dzalik. Sekedar tambahan info. Khasnya bagi orang-orang yang berpoligami sampai 4. Maksud ayat, jika seorang suami meninggal dunia dan dia meninggalkan istri, lalu istrinya kemudian ingin berkahwin lagi, maka istri tersebut tidak boleh berbuat demikian sehingga selesai masa iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari jika tidak hamil. Ini kita dah jelaskan dalam pelajaran yang lalu. Kata ulama fiqh, bila suami meninggal istri dalam keadaan hamil, boleh jadi dia mesti menahan lebih dari 4 bulan 10 hari. Sebab dia hamil baru 2 bulan. Atau 2 bulan setengah atau 3 bulan. Sedangkan dia hamil, dia hendaklah mengambil iddah yang terpanjang. Baru lahir 9 bulan 10 hari umpamanya. Itu kan bermakna sudah 6 bulan lebih dia beriddah. Karena dia hamil. Begitu sebaliknya. Walaupun wanita yang hamil itu hamil besar 9 bulan, suami meninggal, atau 8 bulan suami meninggal, menurut ayat dia patut menunggu 4 bulan 10 hari. Sebulan kemudian dia melahirkan anak. Kata ulama fiqh, sebaiknya dia ambil mana yang lebih lama, yaitu 4 bulan 10 hari, untuk menjaga perasaan keluarga si suami. Yes, itu matlamat. Macam itu pembahasan ilmu fiqh. Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian apabila telah habis iddahnya 4 bulan 10 hari atau setelah melahirkan anak, maka tidak berdosa baginya para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Maksudnya, jika masa iddah yang telah ditetapkan tamat, maka tidak berdosa atas kamu, wahai para wali, untuk membiarkan wanita tersebut melakukan apa yang sebelumnya
dilakukan seperti menghias diri, menerima pinangan, keluar rumah dengan cara yang wajar dan patut menurut agama dan adat. Demikianlah pelajaran tafsir kita pada pagi ini. Dan berikut Ustaz akan coba jawab semampu yang boleh terhadap beberapa pertanyaan di bawah ini. Pertama, pertanyaan. Assalamualaikum Pak Uday. Seseorang atau kawan saya minta tolong tanyakan. Dia ada ilmu. Orang itu ada ilmu. Katakanlah dalam bidang yang dia pelajari seperti menjahit, buat kek dan lain-lain. Tapi disebabkan terkena sihir, penyakit ain, sampai pingsan, tak sadarkan diri. Akhirnya orang itu jadi bodoh dan bercelaru fikirannya tatkala hendak buat kerja-kerja tersebut dengan niat untuk mencari nafkah yang halal. Apakah jalan penyelesaiannya? Terima kasih Pak Uday. Seseorang ada skill dalam bidang tertentu, jahit ke, buat kek ke, dan lain-lain. Lalu dia terkena sihir. Kerja-kerja menjahit, buat kek, dia masih boleh buat lagi. Tapi pada masa yang sama, fikirannya macam orang gila. Jadi bodoh. Macam mana penyelesaiannya, Pak Ustaz? Ingat, tujuan kita dicipta oleh Allah untuk beribadat pada Allah. Ibadat ada dua jenis. Ustaz sudah sebut sebelum ini. Ibadat mahdah dan ghairu mahdah. Dengan kata lain, ibadat am dan ibadat khas. Ibadat am ini, segala bentuk aktiviti kita asalkan mengharap redha Allah, sama ada perbuatan atau ucapan zahir atau batin, itu ibadat. Itu namanya ibadat am, termasuk mencari rezeki. Apalagi untuk menyara diri. Kita bukan malaikat, kita perlu makan. Lebih-lebih lagi kalau lelaki, perlu menyara anak isteri. Macam mana yang kita jelaskan tadi. Bila itu tujuannya dia mencari rezeki, itu dah ibadat. Adapun ibadat khas, iaitu aktiviti-aktiviti yang selalu disebut sebagai ibadat. Salat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, ibadat. Nah, untuk beribadat pula, dia ada syarat. Pertama sekali awak sudah baligh, okey. Anak-anak belum wajib lagi. Salat, puasa. Kalau buat boleh dan sunat, insya-Allah pahalanya akan didapati oleh ibu bapa. Bila anak 7-10 tahun yang belum baligh beribadat. Yang kedua syaratnya mesti waras akalnya.
Orang yang tidak waras akalnya, apakah dipanggil gila atau pingsan, itu tak wajib. Apakah yang dimaksudkan fikirannya bercelaru, dah tak ingat apa-apa, tak dibaca, tak ingat berapa rakaat salat yang sudah dilakukan, bagi pihak mereka tidak wajib melaksanakan ibadah tersebut. Hanya saja bila sekali waras, sekali tidak, on off, berpandulah kepada firman Allah. Ayat terakhir Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, terhadap apa saja yang aku suruh, buat olehmu apa yang kamu termampu. Oleh sebab itu, dalam hal ini, nasihat Ustaz, pertama-tama bila dapat dikesan terkena sihir atau ain. Karena pandangan seseorang, sama ada pandangan hasad atau karena terpesona, orang yang dipandang boleh menggelupur, boleh pingsan. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Nah, jalan yang paling baik, dapatkan rawatan. Pergi kepada orang-orang yang dapat merawat. Sihir itu wujud. Ain itu wujud. Buku Ustaz sedang dalam percetakan. Namanya Penyakit Ain dan Cara Mengobatinya. InsyaAllah boleh dicetak dalam bulan puasa nanti. InsyaAllah menjadi buku rujukan kita setelah hari raya nanti. Selain tafsir surat Al-Kahfi, juga penyakit ain. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, mohon bertanya. Masjid surau akan mula dibuka tanpa penjarakan fizikal. Boleh salat rapat-rapat. Diperkirakan 1 April nanti. Tinggal 10 hari saja lagi. Kebanyakan jemaah patuh SOP dan prihatin dalam menjaga kebersihan dan kesihatan diri bila berjamaah di masjid dan surau. Akan tetapi terdapat segelintir yang tidak mengambil peduli tata tertib dan keselesaan jemaah lain. Misalnya tidak memakai mask, batuk-batuk sesuka hati, atau selesema. Bila datang ke masjid, apakah hukum jika kita mengganggu keselesaan ibadat jemaah-jemaah lain? InsyaAllah jawapan Uday dapat memberi kejelasan dan peringatan kepada saya dan teman-teman yang lain. Bagus pertanyaannya. Hadirin dan hadirat, kita yang sakit dibenarkan untuk tidak datang berjamaah. Apalagi sakit tersebut boleh menjangkit kepada orang lain. Oleh sebab itu tidak digalakkan orang sakit pergi ke masjid. Okey, selama ini kita buat penjarakan 1 meter, 1,5 meter. Mesti pakai pelitup muka. Mesti bawa sejadah sendiri. Lalu kita pergi dengan merasa aman, dengan memakai pelitup muka. Alhamdulillah. Tapi 10 hari lagi, 1 April, diperkatakan boleh sudah rapat-rapat. Sedangkan yang datang ini
bukan semua orang yang menjaga SOP. Yang datang dalam keadaan selesema, batuk, kadang-kadang tanpa memakai pelitup muka. Apa hukum terhadap orang tersebut? Orang tersebut bila datang juga dalam keadaan demikian, berdosa hukumnya. Lebih baik salat di rumah. Sebab dia termasuk ke dalam hadis riwayat atau hadis yang sahih. Sahih, confirm. Cuma Ustaz tidak pasti. Riwayat Bukhari ke Muslim ke tak pasti. La darara wa la dirar. Hadis sahih. Janganlah kamu memudaratkan dirimu sendiri dan jangan pula kamu memudaratkan orang lain. Itu sebabnya kita apabila sakit, berobat, jangan biarkan. Arahan dari agama bukan saja jaga diri awak, awak juga mesti jaga orang lain jangan bahaya. Kalau sudah batuk-batuk selesema berdekatan dengan orang lain, haram hukumnya awak datang ke masjid. Nah, terhadap orang yang datang ke masjid pula, bila melihat kondisi seperti itu, dia tidak merasa tenteram karena berdekatan. Jangan-jangan orang itu positif COVID-19. Dia ada keuzuran. Kalaulah masjid tersebut melaksanakan sebagaimana yang diarahkan supaya rapat, kita pula takut. Bagi pandangan Ustaz, dibolehkan untuk salat di rumah. Berjemaah saja bersama keluarga. Pak Ustaz, ada dalil ke? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang Sayyidina Ali pergi ke masjid apabila hari hujan. Datang ke masjid, tentu saja zaman itu jalan kaki. Dibimbangkan masjid jadi kotor karena kaki yang mengharungi lumpur-lumpur ini dapat mengotori masjid. Kata Nabi, bila hari hujan, jangan pergi ke masjid. Zaman Nabi, bila terjadi hujan, Nabi suruh Bilal menambah, salatlah kamu di rumah masing-masing. Padahal bahaya hujan taklah sebagaimana bahaya COVID-19 bila menyerang manusia. Ini dalil Ustaz. Kalaulah karena hujan saja Nabi suruh supaya salat di rumah, lebih-lebih lagi lah bila nanti sampai ke peringkat disuruh supaya rapat. Sedangkan ada jemaah yang tidak jaga SOP. Lebih baik salat di rumah. Sikap Ustaz macam itu. Sebab ingin patuhi kehendak Nabi, la darara wa la dirar. Jangan kamu memudaratkan dirimu dan jangan pula kamu mudaratkan orang lain. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Pak Ustaz, ada satu pertanyaan. Ada satu tulisan yang menyebut ramai orang tidak sadar dan tidak tahu waktu afdal ziarah kubur. Roh ibu bapa ada di kubur, tunggu anak mereka. Panjang pertanyaannya, cuma
timbul pertanyaan, Pak Ustaz, saya forwardkan soalan untuk memastikan apakah sahih seperti yang ditulis di atas mengenai adab ziarah kubur. Hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang anjurkan agar kita ziarah kubur. Hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur wal an fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Sebab ziarah kubur mengingatkan kamu kepada kematian. Ustaz ulas sedikit hadis ini. Dulu aku larang kamu ziarah kubur sebab sahabat-sahabat Nabi yang baru memeluk Islam, yang sebelumnya sudah terbiasa minta-minta pada penghuni kubur, Nabi bimbang kebiasaan itu berlaku ketika mereka baru memeluk Islam. Itu sebabnya Nabi gunakan, dulu aku larang kamu ziarah kubur. Wal'an sekarang, karena kamu sudah baik akidahnya, dah mantap imannya, tak boleh minta-minta kepada penghuni kubur, sekarang ziarahlah. Sebab ziarah kubur mengingatkan kamu kepada mati. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling bijak? Nabi jawab, pertama, orang yang banyak ingat kepada mati. Yang kedua, orang yang senantiasa memperbaiki bekal untuk dibawa sesudah mati. Ziarah kubur antara lain tujuannya untuk mengingati mati. Persoalannya, adakah hari-hari tertentu, Ustaz, yang lebih afdal kita ziarah berbanding hari-hari yang lain? Ustaz jawab singkat saja. Tidak pernah ada dari Nabi yang Nabi suruh supaya ziarah pada hari-hari tertentu. Ziarah disuruh oleh Nabi secara bebas, tanpa mengira hari apa. Itu sebab jangan memandai-mandai. Kononnya ada lebih afdal ziarah pada hari-hari tertentu. Tak ada. Malah kita berani mengatakan, hatta ziarah pada hari Jumaat pun tidak ada kelebihannya. Malah ziarah sempena hari raya Idul Fitrika, Idul Adha, tidak ada kelebihannya. Dia sama dengan ziarah pada hari-hari manapun. Wallahu a'lam. Adapun tentang ibu bapa, kita baca doa, kita baca Quran, kita melakukan ibadat di mana saja, walaupun jauh dari kuburan, tetap sampai kepada ibu bapa. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Bila mati, anak cucu Adam semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan anak saleh. Anak saleh maknanya anak yang melakukan amal saleh, lalu diikutinya dengan doa. Tak kira di mana mereka berada. Itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Ada pertanyaan lain, tapi Ustaz tak sempat baca video yang dikirimkan. Ustaz tangguh esok insya-Allah. Sebab kesuntukan masa. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup, juga pasangan hidup anak-anak dan zuriat kami,
Jadikanlah mereka sebagai anak-anak dan cucu-cucu yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk mengikuti jejak langkah salafus saleh sesuai dengan tafsiran Siratal Mustaqim, yaitu Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Sebab hanya kelompok ini yang mendapat sanjungan dari Nabi SAW, dan kelompok inilah yang layak mendapat redha dan layak mendapat syurga Allah berdasarkan surat At-Taubah ayat 100, yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam mereka beragama. Nah, pagi ini kami telah belajar, ya Allah, pada ayat 233-234 surat Al-Baqarah. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk melaksanakan apa yang kami sudah tahu dan menjauhi apa yang Engkau larang. Bahwa kewajiban kami dalam mendidik anak bukan hanya mereka berjaya dan cemerlang ketika di dunia, tapi juga adalah kewajiban ibu bapa untuk membimbing anak-anak selain berjaya di dunia juga berjaya di alam barzakh dan alam akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.